Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Insana Mufli dengan NIM 210205501010 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika S1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah mikrokontroler, tugas UTS, yaitu menjelaskan sebuah materi. Jadi di sini saya memilih materi dengan judul Power Management. Baik, langsung saja ini penjelasan saya mengenai materi Power Management. Sebelum saya menjelaskan tentang Power Management, saya akan menjelaskan tentang mind mapping. Jadi mind mapping adalah teknik visualisasi yang digunakan untuk mengorganisir informasi dan ide-ide secara sistematis. Dalam mind mapping, konsep utama ditempatkan di tengah halaman dan ide-ide terkait dituliskan di sekitar konsep tersebut dalam bentuk cabang-cabang yang mengarah keluar. Teknik ini membantu dalam brainstorming, merencanakan dan menciptakan koneksi antara berbagai ide sehingga memudahkan pemahaman dan pengingatan. Jadi mind mapping sering digunakan dalam pendidikan, bisnis, dan pengembangan pribadi untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas. Langsung saja pengertian Power Management. Jadi Power Management adalah secara garis besar adalah proses pengelolaan dan pengendalian penggunaan daya listrik dalam suatu sistem atau perangkat untuk meningkatkan efisiensi energi, memperpanjang umur baterai dan mengurangi biaya operasional. Dalam konteks teknologi, ini sering mencakup pengaturan konsumsi daya pada perangkat elektronik, sistem komputer dan jaringan untuk memastikan bahwa energi digunakan dengan cara yang optimal. Ini juga bisa meliputi pengaturan berbagai mode operasi seperti mode hemat energi atau mode aktif, tergantung pada kebutuhan penggunaan dan kondisi lingkungan. Kemudian ada ada pengantar manajemen daya. Jadi manajemen daya adalah disiplin yang berfokus pada pengelolaan penggunaan energi dalam perangkat elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi daya. Pentingnya efisiensi energi semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan teknologi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, tantangan dalam manajemen daya termasuk fluktuasi permintaan energi, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan untuk mempertahankan kinerja perangkat sambil meminimalkan konsumsi energi. Kemudian masuk ke sumber daya. Sumber daya dalam konteks manajemen daya mencakup berbagai jenis, seperti baterai dan power supply, yang menyediakan energi untuk perangkat. Jenis sumber daya ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kapasitas, voltase, dan efisiensi. Faktor konsumsi daya juga dipengaruhi oleh desain perangkat, komponen yang digunakan, dan pola penggunaan, yang semuanya harus diperhatikan untuk memaksimalkan efisiensi energi. Kemudian ada low power mode. Low power mode termasuk sleep mode dan standby mode. Adalah cara untuk mengurangi konsumsi daya perangkat ketika tidak aktif. Dalam sleep mode, perangkat akan menghentikan sebagian besar fungsi operasional, tetapi tetap siap untuk diaktifkan dengan cepat. Sedangkan standby mode memungkinkan perangkat tetap terhubung tetapi dalam keadaan minimal. Implementasi mode ini memerlukan desain perangkat lunak dan perangkat keras yang tepat untuk memastikan perangkat dapat beralih antar mode dengan efisiensi. Kemudian teknik penghemat energi. Teknik penghemat energi seperti DVS atau Dynamic Voltage Scaling, DFS atau Dynamic Frequency Scaling, dan Power Scaling bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan daya dengan menyesuaikan tegangan dan frekuensi operasi sesuai kebutuhan. DVS dan DFS memungkinkan perangkat untuk menyesuaikan kinerja berdasarkan beban kerja, sehingga mengurangi konsumsi daya saat beban rendah. Power scaling melibatkan pengaturan daya yang digunakan oleh komponen individu dalam perangkat untuk mencapai keseimbangan antara kinerja dan efisiensi energi. Kemudian
Kita masuk ke timer dan interrupt. Timer dan interrupt adalah mekanisme penting dalam manajemen daya yang membantu meningkatkan efisiensi energi. Penggunaan timer memungkinkan perangkat untuk melakukan tugas tertentu pada interval yang ditentukan, kemudian mengurangi kebutuhan akan pengoperasian terus-menerus. Sementara itu, interrupt memungkinkan perangkat untuk merespon peristiwa tertentu tanpa harus menjalankan loop terus-menerus, sehingga menghemat daya dengan meminimalkan waktu aktif komponen. Kombinasi keduanya dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi energi dalam sistem. Kemudian sistem input-output berkaitan dengan pengelolaan daya untuk perangkat yang terhubung seperti sensor atau aktuator. Pengelolaan daya perangkat yang terhubung seperti sensor dan aktuator. Pengelolaan daya input-output penting untuk memastikan efisiensi energi, terutama pada perangkat portable. Sensor hemat daya dirancang untuk mengurangi konsumsi energi saat tidak aktif dengan menggunakan teknik seperti sleep mode atau polling yang cerdas, sehingga memperpanjang umur baterai dan mengoptimalkan performa perangkat. Kemudian ada komunikasi nirkabel. Komunikasi nirkabel seperti Bluetooth Low Energy atau BLE dan Zigbee memungkinkan perangkat untuk berinteraksi tanpa kabel. BLE dirancang untuk aplikasi yang memerlukan transfer data kecil dan konsumsi daya rendah, sementara Zigbee cocok untuk jaringan sensor dan otomatisasi rumah. Teknik hemat daya dalam komunikasi nirkabel melibatkan pengaturan interval transmisi dan mode pengkodean untuk mengurangi penggunaan daya saat perangkat tidak aktif. Kemudian power and clock gating. Power gating adalah teknik untuk mematikan daya ke bagian dari sirkuit yang tidak sedang digunakan, sehingga mengurangi konsumsi daya secara keseluruhan. Sementara itu, clock gating adalah metode yang menonaktifkan sinyal clock ke bagian sirkuit tertentu saat tidak diperlukan, mengurangi aktivitas switching yang menghabiskan daya. Implementasi kedua teknik ini secara efektif dapat meningkatkan efisiensi energi di berbagai aplikasi elektronik. Kemudian, pemilihan komponen. Pemilihan komponen yang tepat termasuk IC atau integrated circuit dan sensor sangat penting untuk mencapai efisiensi daya dan desain sistem. Komponen harus memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi, termasuk daya yang dibutuhkan dan performa. Regulator daya juga merupakan elemen krusial yang berfungsi untuk mengatur dan mendistribusikan tegangan yang stabil dan efisiensi ke berbagai bagian sistem, memastikan bahwa tidak ada energi yang terbuang. Terakhir adalah pengukuran daya. Jadi teknik pengukuran daya adalah proses penting untuk memahami dan mengoptimalkan konsumsi energi suatu sistem. Teknik pengukuran daya dapat melibatkan metode seperti pengukuran langsung dan dengan alat ukur, penggunaan sensor arus dan tegangan, atau analisis berbasis perangkat lunak. Alat ukur seperti multimeter dan osiloskop sering digunakan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai konsumsi daya, membantu insinyur dalam merancang sistem yang lebih efisiensi dan hemat energi. Jadi itu mengenai materi mengenai power management. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya sebelumnya adalah bahwa manajemen daya memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi energi dan memperpanjang umur perangkat elektronik melalui berbagai teknik dan strategi seperti penggunaan mode hemat daya, pengaturan sumber daya, serta pemilihan komponen yang tepat. Kita dapat mengurangi konsumsi daya dan memaksimalkan kinerja perangkat. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti komunikasi nirkabel yang hemat energi, power dan clock gating, serta metode pengukuran daya dapat
lebih lanjut meningkatkan efektivitas manajemen daya dalam berbagai aplikasi. Dengan fokus pada efisiensi energi, kita tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.